Enggak sih. Gimana lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sapot. Sekarang Sapot ya? Iya, sekarang Sapot. Sandi Podcast. Kemarin kan Sandi Travel ya. Sandi Travel. Ya, Kita sekarang ada libur berbeda. dulu Sandi Travelnya. Ya alhamdulillah. Sekarang sekali spesial memperingati apa lagi? Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Ya. 77. Ya. Bukannya satu-satu. Enggak. Oh. Kalau satu-satu apa itu? Apa tuh? 11 atau Sebelah. satu 11. Dan di sini kita akan membahas apa nih? Nah, membahas apa nih? Sejarah ya? Buat besok kah? Bukan buat besok ya? Bukan. Buat sekarang. Ya, sekarang kan udah masuk 17. baik kok. Masuk apa? Masuk ke itu. Oh, iya. Masuk. Masuk. Ya, silakan masuk. Ya. Dan mau ngebahas apa nih? Tentang sejarah, Tentang cinta. Tentang cinta aja. Bebas. Oh, itu backgroundnya guys. Background itu buat sungguh nyencel begitu. Backgroundnya. Ini buat nanti tanggal 20 ya. 20. Jangan lupa hadir. Karena kalau Anda tidak hadir, pokoknya harus. Ya, karena diwajibkan tidak hadir. Diwajibkan. Di program 17 Agustus ini biasanya ada apa aja gitu? Biasanya itu yang saya tahu ada perlombaan. Ya. Besok yang Iya. mau lomba-lomba. Iya, yang mau lomba-lomba. Mau yang upacara apa? Acara apa? Acara bendera kuning. Bendera kuning. Mengibarkan bendera kuning apa? Merah putih. Bercanda. Ini Bercanda spesial ya. kemerdekaan bendera merah putih. Merah putih. Merdeka. Merah. Artinya merah putih itu merahnya darah ya. Ya. Putihnya tulang. Jadi Tulang gigi. Nah, gigi putih. Bukan gigi itu bukan. Bukannya gigi itu ada yang kuning kan? Berarti itu tuh kalau Berkulat. kalau yang tara nyikat gigi berarti merah kuning gitu. Bukan merah putih. Ya, enggak baca ya guys. Indonesia itu. Ya. Kita akan membahas tentang sejarah ya. Sejarah detik-detik. Ini penting loh, ini penting Ini sekali. penting sebagai yang kita rakyat Indonesia harus tahu sejarah. Harus diketahui gitu. Karena masyarakat pemuda Indonesia kan nggak tahu gitu. Nah, sekarang kebanyakan nggak tahu gitu. Ya. Sekolah juga kan cuma sekolah doang, nggak diketahui buat remaja Ya. khususnya pemuda ya, pemuda penerus bangsa ya Betul. tuh hebat ini ya, Titik-titik begitu ya. iya. Apa itu? Guys, Ada. kayak ada poek tuh. Kita lumayan gitu. Maya. Tuh dikit-dikit enggak aja. Soalnya dari efek. Privasi. Enggak, aslinya juga glowing kok. Glowing aslinya juga guys ya. Nanti mungkin kapan-kapan bahkan travel lagi ya. Ya. Kayaknya ada yang kangen travel. Iya, kayaknya penontonnya katanya setia. gimana nih enggak Ya. upload travel. Oh, Oke. iya. Oke. Masuk 17 spesial 17 ya. Spesial 17 Agustus. Ya, detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kayaknya harus pakai lagu. Ya. Lagu Bisa sambil berlagu juga. lagu naon? 17 Nasi bungkus. tahunnya 5. Enggak, bukan itu. Bukan itu guys. bukan lagu. Aduh.
saya tahu proklamasi, detik-detik proklamasi itu Nah, coba dibacakan di mana katanya? Jalan Pegangsaan, Nah, kalau nggak salah ya. Jakarta. Jakarta, betul. Bukan Bandung, bukan? Bukan, Kenapa nggak di Bandung aja? nggak tahu tuh. Mungkin ya gimana ya? Bentar guys. Ya. Mana sih? Sebetulnya apa? Yang paling lama menjajah Indonesia itu Jepang atau Belanda ya? Ya, yang paling lama itu Belanda. Belanda ya? Ya. Wih. Kalau Jepang kan ya Jepang bukan menjajah sih. Jadi Jepang itu datang ke Indonesia buat membimbing bangsa anak-anak Indonesia gitu guys. Tapi itu sempat perang, itu kenapa? Sempat perang karena itu Salah paham atau salah apa? paham kayaknya. Ya. Ya, karena Indonesia merdeka tuh karena dilatih oleh Jepang gitu. Begitu. Ya, kok setahu saya gitu, setahu. Nggak tahu nih yang lain. Ya. Tadi ada yang nonton ya. Orang ngerokok lah tuh. Ngerok, bukan ngerok itu ya, dikerok Ya, bukan. bukan. Spesial kemerdekaan. Nggak pokalan ya. Orang pokalan. Mau nih. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia berkat desakan golongan muda tuh guys. Berkat golongan muda ya. Bukan golongan tua. Indonesia berhasil memanfaatkan waktu yang sempit untuk memproklamasi kemerdekaan bangsanya. Setelah 436 tahun bangsa Indonesia dijajah guys. 436 tahun tuh dijajah. 436 tahun, wih. Ya, itu bukan waktu yang sebentar ya? Ya, itu lama banget. Terhitung mulai dari masuknya Portugis dari 1509 sampai 1595. Dan udah Portugis itu Spanyol guys. Spanyol juga dulu ikutan menjajah Indonesia. Itu maksudnya Uni Soviet ya? Iya. Uni Soviet. Dari 1521 sampai 1692 Masehi. Uni Soviet atau apa? Maksudnya bukan ya? Bukan. Dan ini nih yang paling lama guys, Belanda yang menjajah Indonesia gitu. Ya. Dari 1602 ya. sampai 1442 mendekati kemerdekaan 3 tahun ya. Kurang lebih ya. Enggak. 6 sampai 9. Belanda 1000 sampai 1942. 3 tahun lebih lah. Itu deh. Itu 3 tahun digempur terus ya. Dan ini ada Prancis guys, dari 1806 sampai 1811. Dan Jepang guys. Jepang nih. Kayaknya Jepang ini dari 1442 sampai 1445 akhirnya Indonesia dapat memproklamirkan. Cuma berapa bulan Jepang ya? Ya, cuma sebentar. Sebentar banget. Jepang. Mereka ini tidak lama setelah Jepang menyerah, guys. Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hari bersejarah tersebut merupakan sebuah perjuangan yang sangat lama dinantikan dengan diwarnai berbagai bentuk perlawanan di seluruh tanah air yang semula bersifat kedaerahan hingga akhirnya bersatu sebagai satu bangsa pada tahun 1928. Oke guys. Jadi ini detik-detik memproklamirkan ya. Jepang diserang sekutu berkaitan dengan Perang Dunia Kedua. Sekutu menjatuhkan bom atau di kota Hiroshima pada Agustus
pada Agustus. Ya, oke, dijeda dulu, oke. Oke. Ini rada kieu sedikit. Iklan dulu. Hah? Iklan dulu tadi ya. Ya, maaf. Mohon maaf. Karena kalau tidak ada iklan bukan TV. Dan dan lanjut ya. Nah, lanjut. Kabar Masih di ini Toso. bukan. Bukan. Ini bukan TV. Ini bukan TV. Kabar kekalahan Jepang, guys. Oh, ini ada kabar kekalahan Ya. Jepang. Oh, ada. Salah. Ada. Akibatnya pada 14 Agustus 1445, radio-radio sekutu mengabarkan kekalahan Jepang. Selanjutnya pada 15 Agustus 1445, sekutu mengumumkan jika Jepang setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, maka Anda tewas. Oke, saya akan Oh. baca Ya. sesuai yang ada di berita-berita itu biasa loh. Lagamnya itu loh. Sampai mana tadi? Ini ya. Ya. Berita inilah yang kemudian didengar oleh para pemuda. Betul itu begitu ya. Itu kayak Google itu. Kayak Google ya. Google Ya, ya? bisa jadi. Oh iya. Berikut ini berita ini yang kemudian didengar oleh para pemuda atas dukungan Sultan Sejahir. Golongan pemuda sepakat untuk menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beberapa tokoh pemuda saat itu antara lain Kusnadi Habibroto, Abu Bakar Lubis, M. Halukman, Naruto. Maruto. Naruto bukan Naruto ya. Maruto, Bukan. guys. Maruto Niti Harjo, Eti Abdurrahman, Khairul Saleh, Soeban Dio, Soebianto, Ebit Johar Nur, Adam Malik, Armansyah, Sukarni, Wikana, Eri Suedowo, Syarif Wahidin, Nasution, Nasrul Sarif, Hidayat Kalimuddin, dan Darwan, Darwis ya. dan Huis. Bukan ya? Nah, itu yang sepakat mengarang proklamasi, Nah, guys. Beberapa tokoh pemuda saat Nah. itu ya. Itu pemuda-pemudanya, Kalau. guys. Ya. Kalau sekarang Nggak ada tahu ya, nih. ya, pemudanya sekarang tiktokan ya. Beda sama tahun Apa Pargoy ya, sekarang? sekarang mah Dulu pemuda itu berjuang mati-matian Berjuang, keluar darah. Sekarang apa pemuda tinggal live kamera joget. nah, jadi Aduh. jangan gitu, guys. Ampun. Dan ada kata-kata Sultanuddin juga dulu, beri aku 10 pemuda Iya. akan ku gentarkan dunia, Nah, akan kuguncang. guncangkan dunia ya. Nah, Bener, guys. ayo pemuda-pemuda sekarang bangkit, ayo dari kemerdekaan ini yang spesial, ayo. Nah, dan ini ada poin pengamanan Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk itu pada 16 Agustus 1944 Balelon. Oke, kita iklan dulu. pengalaman Soekarno itu untuk pada 16 Agustus pukul 4 subuh, guys. Iya. Tuh. 16 Agustus Berarti ya, ya. WIB, waktu Indonesia bercanda. Indonesia barat, Oh, barat. barat ya, bukan bercanda. Bukan. Soekarno dan Hatta segera dijemput oleh golongan pemuda terkait rencana proklamasi. Nah. Itu udah direncanain ya. Udah direncanain dulu, jadi Dari- sebelum proklamasi itu udah direncanain bagaimana ke depannya gitu. Nah, ya. Keduanya diamankan ke Rengas Dengklok pukul 15.30, berarti setengah 4 sore ya. Sore, iya betul. Di hari sama Ahmad Sulebarjo dan Yusuf Kanto menemui Soekarno. Hatta mengabarkan beritanya menyerahnya Jepang kepada sekutu. Oh. Dan setelahnya Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Nah, Ya. Jadi Jepang itu menyerah, guys ya. ya. Karena kayaknya udah nggak sanggup ya. Iya. Udah nggak sanggup, udah lelah. Udah menyerah, udah mengibarkan bendera bodas kayaknya. Putih kayaknya. Putih. Iya, Ya benar, putih. putih ya kan, kalau bahasa Sundanya bodas. Ya, bodas. Nah. Soekarno Hatta tiba di Jakarta. Soekarno dan Hatta tiba pada pukul
waktu Indonesia Barat, berarti jam 8 malam. Oh, Keduanya menuju kediaman Laksana Muda Maeda itu Jepang ya? Iya, Laksamana itu Jepang. Jepang ya. Jepang. Tibalah pukul 22.30 Maeda dan Shukisro Nyoso Sukro maaf gitu ya, Bukan. ini bercanda, saya rada Udah susah ya. Udah susah. Kumaha gitu. berangkat mendampingi Soekarno. Rata-rata sih nama-nama zaman dulu rada susah ya. Ya, aneh Iya, gitu. aneh. Jepang kan ya. Iya. Jepang aneh banget ya. Ini Berangkat mendampingi Soekarno dan Hatta untuk menemui Majen Otoshi. Tokoshi Nishimura terkait rencana rapat PPKI agar dilaksanakan pada malam itu juga. Terus ada rapat itu penetapan naskah proklamasi karena Nasionalisme sudah tidak dapat lagi membantu Indonesia, maka pada 17 Agustus 1445 pukul 12 malam Soekarno dan Hatta kembali ke rumah. Nah, jadi kan sekarang tanggal 17 Agustus nih ya. Nah sekarang malam sekarang ini gitu ya, Ya. udah siap-siap membacakan proklamasi Nah, ya. kayaknya besoknya mungkin ya. Kayaknya besoknya. Ya. Tempat semua anggota PPKI beserta beberapa pemuda dan tokoh pergerakan sudah hadir tuh. Tuh, itu udah siap-siap kayaknya Iya. udah berbaris. Ini rencana udah matang nih. rencana udah matang banget ya. Rapat penyusunan dan penetapan naskah proklamasi akan segera dilakukan pada pukul 2 nu. Berarti Pak sekarang jam 1.55 ya. Bentar lagi 5 pembacaan proklamasi. menit lagi. 5 Ya. menit lagi. Nanti akan dibacakan ya. Ya, Oke. kita bacakan sama-sama Ya, kita bacakan Kita sama-sama ya. 5 mengenang menit dan lagi, mengingat guys. jasa Jasa PR Soekarno ya Soekarno. yang membacakan proklamasi kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia selesai disusun oleh Soekarno, ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Soekarno mengumumkan bahwa pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur Pegangsaan. nomor nomor 56 Jakarta pada pukul 10. Oh, ini pada pukul 10 ya yang aslinya ya, guys. aslinya. Oh, ini dilakukan jam 2 ini berarti Naskahnya naskahnya apa? jadi Disusunnya selesai disusun disusunnya dan jam disusun 2 jam 2 dan Ya. membacakan proklamasinya pada pukul 10.00 WIB. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke. Proklamasi dikumandangkan Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya. ya, Proklamasi kemerdekaan. atas berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya pada 17 Agustus 1945 Iklan. pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno didampingi Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai tanda bahwa bangsa Indonesia secara ini resmi merdeka. Resmi merdeka. Nah, kayaknya segitu ya guys ya. Nah, ini kayaknya ada membacakan proklamasi waktu dulu ya ini. Ya, Ada nih ada. yang aslinya. Kita dengarkan Kita dengar. bagaimana Bapak Presiden kita ya, yang dulu yang rakyat Indonesia pertama, yaitu R. Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan. Nah, guys ya. Oh, ini filmnya. Ya, ini dulu pertama-tama. Dengarkan. Ini ada laguan sih. Nah, kok itu sih sedikit ya Itu cuma cuplikan ya. cuplikan itu guys. Oh iya, sekarang kita akan lomba kerupuk. Lomba ngebul kayaknya kita ya. Boleh, guys, ya. Dan kita masalah penjajahan kah? Ini jangan mau ceritain Iya, bisa. bisa sebelum Indonesia merdeka ya, Ya, mau
Itu lumayan serem sih. lumayan seremnya. Sejarah nyaun rakyat. Oke, ayo. Wah benar itu. Revolusi nasional. Miskompet. Iya. Nah kita bacain proklamasi yuk. Pandangan berada di miskompet. Proklamasi Menyerah. kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia atas kali kira ya emang bisa dulu kan Lihatin. Nih. Nah, sadu bisa. Tapi ini Baca. tulisan siapa ini? Tulisan saya karena Iya, yang dulu nih. Yang sebenarnya. yang sebenarnya guys. Ada yang tahu ya jagoan sih, apa? Ya jagoan. Mungkin saya baca coba. Yuk kita baca lagi. Bisa tahu ya. Ini mungkin Proklamasi kami negara proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai ya itulah. Ya. Mungkin harus lihat teks yang itu ya. Yang ya itu kan Latin ya. Ya, Latin memang susah sih. Tulisan dokter insinyur atau namanya Insinyur. pangkat insinyur. Kita pangkat apa ya? Kita pangkat apa? Epic ya. BGA kita. Pada pasti ada. Oke, kita iklan dulu sejenak. Tetap di Sapo. Ya, Ya, kembali lagi. kembali lagi. Sejarah proklamasi tadi udah ya proklamasi Ya, udah. Alhamdulillah tadi udah. Ya. Sekarang akan sejarah apa nih? Peperangan Indonesia. Tumpah darah. Oh sekarang membahas sejarah para ulama dan memerdekakan. Nah, iya para ulama yang telah memerdekakan dan ikut serta ya. Memang kebanyakan orang yang mengatakan yang memerdekakan itu pahlawan, sebenarnya ulama ya. Ya. Memerdekakan Indonesia itu ulama sebetulnya, dan pahlawan juga sama. Syahala. Oke. Halo guys, belum. Oke. Kita membahas spesial kemerdekaan. Ya. Merdeka lah pokoknya mah. Merduk. Merdeka apa? Habib dari pertama ya. Dalam pidato Insinyur Soekarno atau Bung Karno pernah melontarkan kata jas merah Merah. yang memiliki arti untuk mengingatkan masyarakat agar jangan sekali-sekali melupakan sejarah Indonesia. Nah, Karena di dalamnya terdapat banyak jadi para pahlawan guys, lihat ya. dari banyak pahlawan untuk membantu membela dalam kemerdekaan Indonesia. Ternyata ada sosok ulama yang ikut berjuang di dalamnya guys. berjuang di dalamnya. Sayangnya peran besar tokoh ulama ini tidak banyak yang tahu. Tidak banyak yang diketahui guys. Dan sekarang banyak ya. Oh ini yang memerdekakan Indonesia itu para jenderal, para yang itu ya. Tapi ulama nggak kesebutin gitu ya. sebenarnya bukan begitu ya. Ya Ya, kan ya, bersatu gitu ya. bersatu betul.
bahwa ini juga tuh kata ini semua Soekarno, jangan melupakan sejarah Nah, Indonesia, dan di situ ada sosok tokoh ulama yang ikut berjuang ya. makanya kenapa kita sebagai pemuda harus tahu sejarah Nah begitu. itu Nah, makanya kalau baca sejarah jangan sedikit-sedikit Nah. gitu. Semuanya baca, semuanya ketahui. Mereka begitu asing di telinga kaum muda zaman sekarang. Nah, Gitu. lihat ini Ya. di zaman ya Soekarno ya, Ya. terjadi zaman sekarang. Nah, Kata saya kan nah, iya. lalu siapa aja tokoh? Hah? Compare, Nah, compare, nah, iya compare. sampai tua. Terus. Ayo Lalu, lanjut. siapa saja tokoh ulama yang sempat berperan? Ayo. Pura lanjut. Hmm. Ini asli sebelah belah dia boleh. Kanan. Dia bisa tegak. Aduh ya Allah. Maaf guys, compare guys. Iklan dulu guys. Nah yang ke satu adalah Ya. Al Habib Ali Al-Habsyi. Alhamdulillah. Al Habib Ali Al-Habsyi ini lahir di Jakarta. No. Lahir di Jakarta 20 April 1870. Beliau merupakan salah satu yang berperan dalam kemerdekaan Islam. Maaf guys. Dalam penentu Maaf tadi compare ya. dan waktu proklamasi. Ya. Nah, ini fotonya ya, mungkin bisa disorot ke kamera biar tahu. Nah, ini foto Al Habib. Al Habib Al-Habsyi. Nah. Presiden pertama Indonesia Soekarno sebelum memproklamasikan kemerdekaan terlebih dahulu menemui Habib Ali. Pada saat itu Soekarno meminta pendapat dan waktu yang tepat untuk membacakan proklamasi. Nah, jadi kenapa Indonesia merdeka tanggal 17? Kita samain aja sama sholat 5 waktu ya. Iya. Jumlahnya Berapa rakaat ya? berapa rakaat? Ada 17 Nah, rakaat. Dan turunnya Al-Quran tanggal 17 Ramadan. Ramadan. Nah, Ini ada kaitannya. Masya Allah. Allah ya. Selain itu dirinya sempat ikut mendorong dirinya partai politik yang berajaskan Islam pertama kali di Indonesia Ya. yang dikenal dengan Partai Syarikat Islam. Beliau juga merupakan pelapor berdirinya Majelis Taklim di Indonesia. Namun pada tahun 1668 tepatnya di Jakarta tanggal 10 Oktober beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus yang kedua ini ada Al Habib Al Habib Idrus Al Jufri. tokoh ulama. Satu ini memiliki peran penting ya dalam kemerdekaan sebagai pengagas bendera pusaka merah putih. Oh ini yang menciptakan merah putih guys Iya, ya. iya. Yang- Warna ya. Ya warna ini dari merah putih. Al Habsyi Jadi Idrus Al Jufri. sebelum ibu siapa tuh yang merangkai bendera tuh dan menjahitnya. Oh itu. Nah, sebelum sebelum ibu itu menjahit Menjahit. bendera, menanyakan dulu ke menanyakan Al dulu Habib. ya. Nah, Jadi warnanya apa gitu? ya. Al Habib Idrus ini lahir di Tarim, Yaman. Oh, Masya Allah. 15 Maret 1892 Masehi. Bukan keturunan Beliau Al-Imam merupakan Al-Imam Al-Khawas bin Abu Bakar Al-Jufri. Al-Jufri. Nah ini fotonya ya. Al Habib. Beliau merupakan tokoh perjuangan di Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang pendidikan agama Islam. Pada usia 41 tahun, dirinya mendirikan sebuah lembaga pendidikan Al-Khairat pada tanggal 22 Desember 1949 Masehi. Beliau wafat ya. Beliau wafat di Pulau Sulawesi Tengah. Masya Allah ya. Perjuangan. Masya Allah. Yang ketiga, Al Habib Syarif Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid merupakan tokoh bangsa yang sangat berjasa dalam kemerdekaan, salah satunya dalam perancangan lambang negara Elang Raja Wali Garuda Pancasila. Iya.
Ya Ih, gitu ya. Insya Allah. Ya, lelaki kelahiran Pontianak 12 Juli 1913 Masehi. Ini merupakan salah satu peserta Mega Bunda saat Belanda akhirnya mengakhiri kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, Ada Republik Indonesia. ini Sultan tapi sebenarnya ini Habib ya. Ya, ini ya. Enggak apa kalau ini mengerikan bahwa dirinya Habib. Ya, oke. Ini Sultan tapi Habib sebenarnya. Itu Nabi. Ya, itu Nabi guys. Misalnya lama negara Indonesia dan beliau wafat di Jakarta pada 30 Maret 1978. Dan yang keempat ada Al-Habib Hussein Muhtar. Dia diberi gelar kehormatan negara bintang, bendera pusaka merah putih, dan juga memiliki bintang di atas ikut berperang gitu. Pada tahun 1448 hingga nama Al-Habib Hussein Muhtar menjadi dibunyikan di kala itu. Lelaki kelahiran Semarang 5 Agustus 1916 Masehi ini dikenal sebagai Bapak Pramuka. Ini yang menciptakan ini pertama Pramuka di Indonesia. ya. Dan menciptakan lagu kebangsaan yang saat ini masih dikembangkan dan terkenal. Himne Syukur March Hari Merdeka Dirgahayu. Ini yang menciptakan 17 Agustus. Iya. 17 Agustus tahun 45. Ini yang Al-Habib ini yang menciptakan sekaligus Pramuka. Jadi kita itu harus mencintai Pramuka karena Al-Habib yang menciptakan Pramuka. Itu contohnya. Nah, Masya Allah. Selain itu beliau berdiri sempat mendirikan dan membina pasukan pengibar bendera pusaka Paskibra atau tim yang beranggotakan pelajar dari berbagai penjuru Indonesia yang bertugas menyebarkan bendera pusaka dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dia wafat pada 9 Juni 2004. 2004 ya. 2004 Masehi. Ya, beliau wafat. Dan ini ada yang kelima, Habib Ahmad Assegaf, tokoh ulama terakhir ini yang berperan penting dalam kemerdekaan, yakni Habib Ahmad Assegaf lahir di Yaman pada Yaman dibawa ke Indonesia ya. Dari dulu banyak itu para ulama guys ya. Dikenal sebagai wartawan, sejarawan dan sastrawan dan wawan. Nggak ada ya. Arab. Sastrawan keturunan Arab yang dikenal terkenal pada masyarakat mereka. Aksinya tersebut banyak menyerang pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisannya. Untuk melengkapi data tulisannya, yang pernah mendatangi berbagai tempat di Indonesia untuk bertemu dengan tokoh masyarakat, ulama maupun sejarawan. Nah, ini fotonya guys. Masya Allah. Al-Habib ya Allah. DSI tahun 1913 Masehi, Habib Assegaf pernah berlayar ke Singapura dan ke Indonesia untuk mengunjungi saudaranya tertua yakni di Bali. Al-Habib Ahmad Assegaf wafat di Jakarta pada 1949 Masehi. Udah merdeka ya. Merdeka. Asal kepengurusan yang mencatat nasab mulia Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Tabarakallah. Ini langsung dari Rasulullah ya, ini berarti ya. Melalui pergerakan Alawiyah, dirinya mempunyai pengaruh yang sangat kuat di dalam memberikan petunjuk dan pentingnya persatuan di kalangan umat Islam dalam menghadapi penjajahan. Semua itu dapat dilihat dalam qasidah, syair, serta nyanyian yang dirinya karang. Ya udah segitu aja guys ya. Ini Alawiyah kalau sekarang berarti sama golongannya sama Al-Habib Bahar ya? Ya. Kan Yaman sama ya. Habib Bahar. Alawiyin ya berarti. Nah, ini fotonya. Bin Smith ya? Bin Smith. Nah, Masya Allah. Mana fotonya tadi? Nah, ini. Udah ya tadi. Udah. Itu contoh yang terakhir. Masya Allah. Itulah sejarah-sejarah Indonesia guys ya. Jadi sebenarnya Indonesia juga pernah diinjak oleh Rasulullah, betul ya? Iya, di ada dalam Al-Quran kah? Iya, ada dalam Al-Quran. Masya Allah. Indonesiun ya kalau bahasa Arab. Terdiri dari Indonesia,
dari huruf ayat sama berapa? Ada berapa tuh? I, N N, D D, O O, N E S I A, ada 9. ada 9 tuh. Nyambung sama 9 wali. Wali Songo ya. Ya. Betul. Jadi nama Indonesia itu enggak sembarangan guys ya. Iya. Tuh nyambung ya kan? Ada 9 wali. Iya. I-nya apa tuh? I. Apa? IN. Nyambung kayaknya. Iya. Kalau di I-nya Indonesia. ya nama walinya gitu. Ada nama wali I gitu? Kayaknya ada. Islam kah? Siap-siap lomba guys, besok. Siapkan diri kalian. Tapi saya nggak akan ikutan lomba karena tidak bisa. Karena tidak bisa. Ya, sudah besar. Kalau dulu memang senang sekali Dan kan. nggak ada ya, nggak aneh-aneh gitu aja lomba. Ya gitu. Udah ngebahas lomba deh. Waktu itu kan kita udah ngebahas lomba, waktu itu udah pada tahu kan. Ya. Nah, kalau bisa lomba kerupuk itu biar agak seru sedikit. Nah, kerupuknya ganti ku gear motor. Motor. Nah, Tawa, no. Lomba balap karung. Balap karung itu. Tong balap karung nggak tuh? bukan. Balap karung itu. Ulah karung ya. Laku karung udah lama tapi ya. Tuh peranti kurut semen deh. Tas semen sudah panas Bisa. misalnya. Untuk urut semennya aku eta anu kicrik apa anu pakai mancing ya. Gitu jaring itu kan ke Bali gue. Jadi ada hese guys. Terus ada kabar lomba lele itu kumaha newakan kumaha. Newakannya. Makan lele. Nyari dia ayah di daerah. Oh iya Ya di daerah nanti ada. besok. Itu lele kecil-kecil apa ditewak digoreng enak. Digoreng. Diala. Lele buat lomba terus belut. Tuh. Masukin belut ke botol. Masukin ke botol. Ke galon. Galon. Terus lomba apa lagi nih? Masih banyak. Apa? Oh, panjat pinang. Panjat pinang. Panjat apa tuh? Panjat pinangnya. Tadi no penyataan tadi. Tadi cek sih itu. Panjat. No. Aja. Oh, jangan. Enggak ada. Aman. Bisa. Panjat apa tadi? Apa tuh? Panjat pinang ya. Ya, Kok disebut panjat pinang? enggak tahu padahal bau ya. Iya. Kok Panjat pinang? pindang. Pinang. Panjat pinang. Terus ada lomba apa lagi? Banyak. Banyak. Ya. Lomba tepuk, lomba ambil uang dari awal semangka Pakai kecap. kecap. Udah banyak sih, harusnya ada yang aneh gitu. Tuh yang naon atau Ku oli itu atau make cikromeran. nah Ada cubluk tanya cubluk untuk lele konengna di luhur ngangge ieu nih anjir ini dinner lah dinner. langsung ieu mah hadiahna rumah sakit. Udah ya guys ya, kita ketemu di part 2. Tuh. Dan jangan lupa di komen and Sobre karena subrek gratis guys. Saya Sani Sepul dan ini FS. saya pamit undur diri. Saya juga ikutan. Udah compare guys. Sampai Ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.